tidak tidak menerima pelajaran bahasa Sunda sedari kecil. Otomatis karena karena mereka hanya menerima bahasa daerahnya, bahasa Dermayon saja, otomatis mereka kesulitan mencerna bahasa yang baru, khususnya bahasa Sunda sebagai bahasa daerah. Ada anggapan atau bisa dibilang pelajaran bahasa Sunda di Kabupaten Indramayu itu seperti belajar bahasa asing karena mereka belajar bahasa sesuatu yang baru. Nah, karena sudah kesulitan mencerna bahasa, lalu timbullah masalah yang kedua, yaitu pelafalan bahasa Sunda yang susah. Istilahnya begini, bagaimana mau melafalkan, bagaimana siswa mau mengobrol, sementara banyak bahasa-bahasa atau banyak kata-kata atau kosakata yang siswa saja tidak tahu, siswa saja tidak mengerti. Ini apa artinya? Bahasa Sunda ini apa bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia ini apa sih bahasa Sundanya? Nah, banyak pelafalan-pelafalan murid-murid di SMA Negeri 2 Indramayu yang sangat kesusahan. Saya pernah melakukan eh, apa namanya ya? Pernah melakukan studi kasus atau pernah melakukan ya studi kasus pada setiap awal pembelajaran. Setiap tahunnya saya selalu menanyakan ke siswa-siswa yang akan saya ajar. Pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya hanya sederhana. Yang pertama saya menanyakan asal siswa dari mana. Yang kedua saya menanyakan apakah di lingkungannya menggunakan bahasa Dermayu atau menggunakan bahasa Indonesia atau di lingkungannya barangkali ada yang menggunakan bahasa Sunda. Nah, setelah saya tanya hampir di tiap angkatan, tiap tahun selama saya 3 tahun mengajar di sini, bila di kurva atau bila di persentase, persentase menunjukkan setiap angkatan itu tidak kurang dari 98% menunjukkan bahwa siswa-siswa tidak paham bahasa Sunda, siswa-siswa di lingkungannya menggunakan bahasa Dermayon, siswa-siswa tidak mengerti bahasa Sunda. Hampir di tiap angkatan saya selalu menanyakan hal tersebut. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk saya tahu seberapa paham sih anak-anak didik saya mengenai pelajaran bahasa Sunda. Nah, setelah lihat persentase tersebut, angka menunjukkan 98% atau bahkan 99,9% eh, siswa-siswa di Indramayu asli orang Indramayu dan asli menggunakan bahasa penuturnya bahasa Indramayu. Nah, karena hal ini eh, tentunya siswa-siswa sulit untuk kesulitan menggunakan bahasa bahasa Sunda. Ada beberapa anak yang bisa menggunakan bahasa Sunda, itu pun hanya siswa-siswa yang peralihan atau siswa-siswa pindahan atau siswa-siswa yang memiliki orang tua berasal dari daerah Sunda seperti Kuningan, Majalengka, bahkan dari Bandung. Nah, tapi siswa-siswa yang bisa menggunakan bahasa Sunda ini hanya sebagai minoritas, bukan mayoritas. Tetap mayoritasnya siswa-siswa di Indramayu semuanya menggunakan bahasa Dermayu. Begitu. Nah, masalah yang ketiga adanya anggapan pelajaran bahasa Sunda sulit. Kenapa sulit? Karena menjadi sesuatu hal yang sangat baru bagi siswa di SMA Negeri 2 Indramayu. Selama saya 3 tahun mengajar di bahasa Sunda di Indramayu, nah tahun pertama saya ngajar adalah tahun pertama juga bahasa Sunda di SMA Negeri Indramayu diajarkan. Jadi sesuatu hal yang sangat baru pelajaran bahasa Sunda itu. Nah, yang keempat adalah minat dan motivasi belajar yang sangat rendah. Tentu saja ya, karena apa ya, siswa-siswa bagaimana mau minat dan bagaimana mau motivasinya tinggi, sementara mereka tidak tahu.
tidak tahu bahasanya. Seenggaknya kalau mereka tahu, mereka paham, mereka bisa melafalkan, seenggaknya minat dan motivasi belajar siswa itu sangat tinggi. Nah, itu beberapa masalah yang terjadi di pembelajaran bahasa Sunda di Indramayu. Sebetulnya sangat kompleks, sebetulnya sangat sangat apa ya, bisa dibilang pembelajaran bahasa Sunda di Indramayu itu sangat susah. Karena yang menjadi sumber utama masalahnya cuma satu saja, yaitu mereka tidak mengerti atau